Ya kan Bapak bilang kenapa pakai celana jeans. Wah, Saya dengar Pak. kesempitan Bapak celananya. Enggak, Bapak bilang lepas aja celananya. Anjing. Alright, di balik sesuatu yang viral selalu ada hal-hal positif, negatif, hal-hal yang lucu sampai hal-hal di luar akal pikiran. Dan inilah dia Tanggul Tanggapan Gaul. Di konten Tanggul kali ini gue akan menanggapi beberapa hal ya. Ada beberapa video dari TikTok, itu tapi bisa dari mana aja ya. Dari YouTube maupun dari Facebook. Kalau kalian ada referensi video mana yang gue tanggapi, langsung aja tulis di kolom komen. Kita langsung masuk ke dalam Tanggul pertama di hari ini. Nah, di sini ada video dari TikTok, guys. Kita tonton dulu ya sebelum ya gua Pak, saya mau tanggapi. ngomong ya Pak ya. Besok nggak usah, maksudnya kalau sama penumpang lain jangan kayak tadi ya. Kan Bapak gituin saya. Apaan itu? Ya kan Bapak bilang kenapa pakai celana jeans. Wah, Saya dengar Pak. kesempitan Bapak celananya. Enggak, Bapak bilang lepas aja celananya. Jangan kayak gitu, nanti ada yang lebih emosi daripada Bukan saya. lepas. Bapak driver harusnya lebih etika lagi ya Pak ya. Celananya Iya, kesempitan, Bapak bukan harus lepas mengakui. celananya. Enggak, saya ngedengar kayak gitu Pak. Salah dengar Udah, itu. iya udah saya dengar. Dosa di Bapak, terserah Bapak. Ya, Yang penting udah, saya iya. ngasih tahu ke Bapak ya, jangan kayak Iya. gitu ya. Viralin aja nih. Nah, jadi itulah dia ya video pertama yang akan gue tanggapi, di mana ada seorang wanita yang naik taksi online, kemudian saat ingin turun dia komplain kepada drivernya bahwasannya sang driver melakukan pelecehan secara verbal, yaitu menyuruh dia membuka celana. Tetapi di sini ada hal yang dia tulis ya. Gua naik ini di blur sama dia dari rumah nyokap ke GBK. Awalnya naik, gue bilang maaf ya Pak, saya pakai celana jeans, agak susah naiknya. Terus dia bilang lepas aja celananya. Waduh, gue denger sendiri dan emang dia terus berkelit dan pasang muka gak bersalah. Gila loh, orang gila sekarang bisa. Nah ini, gue sangat menyayangkan sekali apabila sang driver benar mengucapkan hal yang tertera di sini ya, lepas aja celananya. Maksud gue gini perbuatan verbal menyuruh buka celana ini merupakan salah satu kategori pelecehan seksual. Buat kalian yang belum menonton video dari Gokar yang terbaru, yaitu adalah edukasi ataupun video tentang pelecehan seksual. Di situ ada 3 modul kalau nggak salah, yaitu adalah isinya tentang apa saja kegiatan yang melakukan pelecehan seksual itu yang termasuk di dalamnya, kemudian bagaimana cara kita menghadapi jika kita melihat perilaku tersebut ataupun kita sebagai korban. Nah, kalau dalam video ini merupakan pelecehan seksual secara verbal. Apa yang dilakukan kakak ini yang penumpang itu merupakan hal yang benar ya, yaitu merekam apapun kegiatan yang berindikasi pelecehan seksual. Tapi kalau gue lihat dari video ini sih, gue tidak membela penumpang ataupun sang driver, tapi memang di video ini tidak ada bukti bahwasannya sang driver menyuruh si penumpang untuk membuka celananya. Nah, ini sangat disayang sekali nggak ada rekaman itu. Tapi kalau misalkan ada saksi, kayaknya sih dia naik sendiri atau enggak gue juga nggak tahu, karena ada suara cewek-cewek lain gitu. Nah, kalau misalnya ada saksi ya mungkin bisa dilaporin menggunakan saksi tersebut. Tetapi juga misalkan sebagai pelapor ataupun sebagai korban yang ingin melapor, jika kita sudah merekam, itu kalau bisa sesuai SOP daripada Gokar ataupun himbauan, jangan kita upload dulu jangan kita upload ke media sosial. Karena apa? Karena ini sifatnya masih laporan. Laporan itu tentunya harus diselidiki ya, harus dipanggil dulu saksi-saksi segala macam. Nah, tetapi apabila saksi pun nggak cukup kuat, bukti nggak cukup kuat, bisa berujung kepada pelaporan balik, yaitu adalah apa? Fitnah. Karena kita sudah upload ya kan, udah orang
tahu kita tukang cabul, sang driver. Atau itu nggak bener, bisa jadi itu fitnah, kan bisa seperti itu. Jadi untuk tindakannya masih ada yang perlu ini lah dikoreksi sedikit supaya ini mengedukasi juga buat cewek-cewek ini yang mengalami pelecehan seksual. Jadi dalam SOP-nya itu kita boleh merekam segala macam, tapi jangan dulu diupload media sosial. Nah, dari POV gua untuk sang driver, dia memberikan klarifikasi di video tersebut bahwasannya dia cuma bilang celananya sempit ataupun jeansnya sempit. Mungkin bisa juga salah tangkep, ya kan? Salah kakaknya ini salah untuk mengartikan maksud daripada perkataan sang driver. Karena driver online kan mungkin berbicaranya kurang ini aja, kurang bisa berkomunikasi dengan baik kan banyak juga, apalagi kalau misalkan sudah berumur ataupun mungkin sudah berbeda generasi sama kaum milenial. Jadi komunikasinya agak-agak sedikit nggak nyambung. Ya banyaklah hal-hal yang mungkin salah pengertian, tetapi kalau memang sampai dia menyuruh buka celana, itu udah jelas pelecehan seksual secara verbal. Jangan kan suruh buka celana, kita bilang jika seksi amat celananya nih bolong-bolong, ya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu unsur pelecehan seksual secara verbal. Jadi gimana tanggapan kalian semua mengenai pandangan kalian sebagai penumpangnya ataupun sebagai sang drivernya? Karena kalau ini fitnah sayang sekali, dan apalagi kalau ini benar sungguh sangatlah membagongkan. Kita masuk ke video yang kedua di dalam Tanggul hari ini. Kita tonton dulu ya untuk video yang kedua ini. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu. Nah, di video yang kedua ini adalah video yang cukup viral ya. Kalau kalian semua sering scroll TikTok, di mana ada penumpang taksi online di Semarang ini ya. Sesuai tulisannya, dia ketakutan sampai minta turun, sampai ngetok-ngetok buka jendela karena katanya mau diculik sama sang driver. Nah, dan pengakuannya ini berhubung dia udah mengakui ya, sang driver sudah mengakui bahwasanya dia ada masalah. Sebelumnya sempat dilaporkan ke Polsek dan tidak diteruskan untuk laporannya karena sang driver meminta maaf sampai nangis-nangis, sampai pingsan nangis-nangisnya. Nah, di sini yang mau gue tanggapi adalah kepada sang driver ataupun pak supir yang sedang menjalankan profesi sebagai taksi online. Di sini kalian, gue tahu banyak mungkin permasalahan pribadi ya, mungkin mulai dari acara keluarga, urusan apalagi pinjol, urusan anak, urusan pacar, urusannya macam-macam lah. Tetapi kalau kalian membawa itu ke dalam profesi kalian sehari ini sebagai driver online, nah kejadiannya seperti ini aja. Karena mungkin orang ada karakternya beda-beda, karakter dengan keras, karakter dengan komunikasi pembawaannya keras, ditambah ada masalah ketemu penumpang ibu-ibu yang mungkin takut juga ya, mungkin drivernya ngomong apa serem juga, nah, sampai terjadi ketakutan. Nah, ini banyak juga nih penumpang gara-gara hal seperti ini. Berapa kejadian di sini ya, di sekitar sini penumpang memang takut minta turun, apalagi saat penumpang tersebut adalah perempuan. Jadi buat penumpang maupun driver, ini nggak soal driver mulu guys ya, kadang-kadang ada juga penumpang yang ada masalah, jadi mana dilampiasinnya ke driver. Enak kalau penumpang yang lampiasin tuh guys ya, pokoknya driver itu salah. Biasanya kalau misalkan penumpang yang lagi emosi, lagi banyak pikiran, dilampiasin lah itu ke driver, berujung dilaporin driver ke aplikasi, tetap aja driver yang kena. Tapi ketika driver
masalah sampai begini kan, tetap juga driver yang salah. Makanya kalau ada apa-apa lebih baik langsung aja dibicarakan. Kalau perlu kalian jangan dulu lah narik ataupun naik taksi online kalau lagi ada masalah ya. Mungkin kalian bisa naik angkot ataupun jalan kaki. Jalan kaki sehat juga, dan juga kalian bisa melampiaskannya kepada angin aja, jangan kepada orang lain. So, tapi nggak apa-apa, ini masalah seperti udah beres, seperti udah menempuh jalan damai. Jadi jangan ada lagi masalah pribadi kita lampiaskan kepada orang lain. Kita masuk ke dalam video yang ketiga di Tanggul hari ini. Makanya kalau jadi supir jangan nyerobot. Tuh. Udah tahu ada jalannya masing-masing. Nanti giliran mobil orang baret, lu supir bilangnya nggak mampu, orang kecil, kami orang kecil ini. Ya gimana lu orang kecil orang gede, lu nyetirnya aja begini. Transjakarta ini siapa supirnya udah jelas ya kan, ada jalurnya masing-masing. Kenapa mesti ngambil jalur sebelah sana kan ada orangnya sendiri. Coba, halo Pak Supir, katanya ini mau memberikan pelayanan yang terbaik. Nanti kalau nyerempet mobil orang minta maaf doang, ya nggak bisa lah, mobil orang kan mahal. Nah itulah dia video yang kedua ya, dimana ada Transjakarta yang ini dia mau motong, tapi kalau gue lihat di sini dia ambil jalur yang perboden yang arah sini. Jadi mau nggak mau kan yang driver yang rekam ini dia kesalip gitu ya. Jadi misalkan ini jalur dari sini, ini jalur dari sini ya, ini. Nah Transjakartanya ini masuk sini ya, masuk ke jalur kanan, sehingga sang ibu-ibu ini disalip begini. Ya, memang di sini banyak juga komen-komen tadi gue baca yang bilang kalau busway-nya itu benar, ataupun banyak juga lah yang pro kontra ya. Namanya kehidupan kita ada pro dan kontra, nggak mungkin pro semua ataupun kontra semua. Pro itu kita bisa artikan sebagai pujian, kontra itu kita artikan sebagai cacian. Jadi itu hal yang biasa sekali. Tetapi yang mau gua tanggapi di sini adalah memanglah Transjakarta itu adalah transportasi publik yang sangat-sangat membantu mobilitas warga Jakarta. Selain harganya murah, ya kan, ini kan subsidi juga, harganya murah, terus juga jalurnya udah oke, banyak-banyak penunjang apapun, bis pengumpannya juga banyak gitu. Tapi memang belum bisa memenuhi semua kebutuhan di Jakarta. Itu kita sangat setuju dan kita sangat apresiasi Transjakarta. Tapi dari segi sang driver Transjakarta ini memang gue banyak temukan sangat-sangatlah bermasalah ya. Sang drivernya ini, kebanyakan sang driver ini merasa dia itu adalah penguasa jalanan. Dan sudah ada jalur sendiri ya, Transjakarta jalurnya sendiri, semuanya sendiri. Tetapi saat bertemu persimpangan yang mempertemukan antara jalan biasa dan jalur busway, terutama untuk putaran ataupun kadang-kadang perempatan, busway ini suka nggak mau tahu ya. Busway ini suka ngebut aja, dipikir dia KRL ya. Kalau KRL, kita ditabrak KRL itu punya relnya sendiri dan memang sudah dipalang-palangin. Kita nggak bisa menyalahkan masinis. Nah tetapi ini bus Transjakarta ini bukan merupakan KRL, jadi harus punya sense dalam mengemudi mobil ataupun pikiran gitu loh. Karena gua rasa gaji sopir Transjakarta itu sudah sangat-sangatlah baik aja. Kalau nggak salah, ini kalau salah langsung aja kalian koreksi. Kalau nggak salah 7-8 juta. Dan ekspektasi gue saat orang bergaji tinggi ataupun berani menggaji tinggi seorang driver seperti Transjakarta, harusnya ada training maupun etika dalam berlalu lintas. Karena bukan hanya saat di jalur ya, saat dia ingin menuju bus stop, biasanya dia juga ada berhenti di bus stop tuh di kiri jalan biasanya ya. Nah itu dia seakan-akan nggak mau tahu, jadi dia harus ada jalan dia dipotong, disalip, diklakson segala macem. Gue juga sebenarnya kadang-kadang agak-agak
emosi juga gitu. Tapi karena ini ada hal yang viral, jadi langsung aja gue tanggapi. Di sekitaran gue ada beberapa driver online yang memang udah ada insiden nama Transjakarta ya, ada yang ditabrak sampai yang drivernya ini nggak bisa narik guys. Memang sih diganti sama perusahaan gitu, sama Transjakarta ya kan, istilahnya tanggung jawab lah. Tetapi kan jadi nggak bisa narik gitu orang guys, bukannya sebentar loh, misalkan prosedurnya segala macam kan lambat. Nah 2 minggu dia nggak narik. Kalau dia ada kerjaan lain sih mendingan gitu loh. Nah kalau sementara sopir Transjakarta kan gajinya juga bulanan ya sih, jadi dia mau narik mau enggak masih dapat gaji, apalagi unit ataupun armada yang banyak Transjakarta. Jadi ya gue harap sama-sama driver lah ya, sama-sama driver harus saling bisa memiliki rasa. Kita masuk ke dalam video yang keempat di Tanggul hari ini. Anjing. Nah, untuk video yang terakhir ini memanglah sangat-sangat perlu kita bully bersama ya. Karena apa ya? Ini orang sampai kesurupan tai guys, sampai muntah-muntah gitu kayak orang kesurupan terus dirupiah gitu ya. Parah bener ini orang ini, bisa-bisanya gitu dia boker di urinor, tempat kencing. Dan itu adalah suatu perbuatan yang sungguh-sungguh bukan nggak punya otak ya, tidaklah beradab sama sekali. Ya taruhlah memang dia kebelet ya. Dan gua lihat daripada bentuk-bentuk sang tai ini, itu bukanlah tai anak kecil ataupun bukanlah tai yang bapak-bapaknya ngegendong anaknya untuk boker di situ, tapi itu adalah tai orang gede. Kenapa gua bilang ini bapaknya? Karena ini di toilet laki-laki. Bisa-bisanya gitu dia boker di situ aja. Ya misalkan memang udah sangat-sangat kebelet, udah mau cepirit gitu. Ya oke lah dia berak di situ, tapi ya dibersihin sendiri, disiram sendiri, tanggung jawab gitu. Ini jangan sampai orang lagi cleaning service ya mau bersihin sampai kesurupan tai ini orang. Aduh, sangat-sangat lain ya, membagongkan sekali. Ini biasanya orang kayak gini. Biasanya kalau dia naik taksi online, dia buang aja sembarangan di belakang, buang sampah habis makan. Dia nggak mau buang lagi keluar. Dia pikir ada driver ya. Nah, biasanya dia habis naik, kayaknya ini dia habis naik taksi online, buang sampah di mobil. Bulet berak nih orang nih, sama orangnya. Ini gue sampai kesian ini sama orang yang bersihin ya. Tangannya sampai getar begini itu, itu berarti kita bisa bayangkan ya aromanya seperti apa. Ini kata dia gajian gue belum udah bersihin begini. Kacau. Ya memang sih nggak ada hukum secara pidana atau apa, tetapi ini kalau sampai ketahuan mungkin orangnya bisa dibully dan dijuluki setan tai. Ya udah, itulah tanggapan untuk di video yang terakhir ini ya. Sekian untuk konten Tanggul hari ini. Buat kalian semua ada referensi video-video viral, langsung di komen di bawah. Nanti akan buat tanggapi di Tanggul selanjutnya. Buat kalian semua yang belum subscribe di channel gue, langsung klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kalau gue upload konten-konten terbaru kalian bisa mendapatkan pemberitahuan. So see you in the next video with Driver Gaul. Selalu es.